Dafa Maulana Hibban dari kelas YF4103 akan mempresentasikan tugas besar yang sudah saya kerjakan. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, formulasi masalah. Nah, pada clustering, saya akan mengelompokkan player FIFA 20 berdasarkan kolom height dan kolom weight-nya. Sedangkan pada klasifikasi, saya akan menentukan berapa skill moves yang dimiliki seorang player FIFA 20 berdasarkan fitur skill dribbling, skill curve, dan skill ball control. Di mana skill moves terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya memiliki data berlabel dengan jumlah kolom sebanyak 104 kolom dan jumlah record sebanyak 18.278 record atau baris. Data ini saya dapatkan dengan cara mengunduh pada link yang tersedia pada file deskripsi tugas besar. Data yang saya punya sudah terkait erat dengan decision yang akan saya buat. Nah, data ini memiliki fitur yang sangat berhubungan dengan yang akan diselesaikan pada poin pertama tadi. Dan data yang saya miliki ini memiliki potensi lain selain yang saya sebutkan tadi. Data yang dimiliki dapat menyelesaikan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan dataset FIFA 20 dengan memanfaatkan penggunaan dataset dan machine learning. Nah, hasil yang didapatkan dari proses klasifikasi diharapkan dapat berguna bagi developer FIFA 20 untuk menentukan nilai skill move suatu player, sedangkan hasil yang didapatkan dari proses clustering dapat digunakan untuk melihat player-player yang berada dalam satu cluster atau kelompok yang sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua. Nah, dalam tahap ini saya melakukan beberapa teknik eksplorasi seperti ini untuk melihat dimensi dari dataset yang saya gunakan. Lalu ini untuk melihat jumlah missing value dari masing-masing kolom. Nah, dapat dilihat bahwa tidak ada missing value dari masing-masing kolom sehingga kita tidak perlu melakukan treatment khusus untuk mengatasi missing value. Ini untuk melihat outlier. Di sini saya menggunakan teknik atau metode box plot. Pada outlier, saya tidak melakukan treatment khusus karena menurut saya itu masih dalam kategori yang wajar atau masuk akal. Misalnya seperti skill move, jika saya melakukan treatment khusus itu dapat mempengaruhi hasil dari klasifikasinya. Dan contoh lain misalnya pada edge, masih sangat wajar pemain bola dengan umur yang 40 ke atas. Antara 40 sampai 45 itu masih wajar. Lalu di sini untuk melihat persebaran data pada kolom skill moves, yaitu akan saya gunakan sebagai kolom label. Nah, di sini untuk melihat tipe data dari masing-masing kolom. Lalu yang terakhir ini untuk melihat informasi dari dataset yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antar fitur yang nanti saya gunakan untuk pemilihan fitur-fitur yang saya gunakan pada proses klasifikasi. Selanjutnya kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pemodelan. Nah, di sini pada clustering saya menggunakan algoritma K-means. Saya menggunakan K-means karena penggunaannya sangat umum dan mudah untuk mengimplementasikan algoritmanya. Selain itu, algoritma K-means juga sangat fleksibel. Lalu pada proses klasifikasi saya menggunakan algoritma naive Bayes. Saya menggunakan naive Bayes karena naive Bayes memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat menangani kuantitatif dan data diskrit, cepat dan efisien ruang. Lalu yang terakhir itu dia hanya memerlukan data yang kecil untuk mengestimasi parameter yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap eksperimen. Nah, untuk proses clustering, eksperimen pertama saya menggunakan nilai K pada algoritma K-means dengan nilai 3. Lalu untuk eksperimen keduanya saya menggunakan nilai K pada algoritma K-means dengan nilai 2. Sedangkan untuk proses klasifikasi, untuk eksperimen pertama saya menggunakan fitur-fitur yang memiliki korelasi tinggi dengan label. Nah, label tadi adalah kolom skill moves. Nah, fitur-fitur yang memiliki korelasi tinggi, contohnya seperti skill dribbling, skill curve, dan skill ball control. Ini
dapat dilihat dari heat map tadi, melihat korelasi antar fitur. Nah, untuk eksperimen kedua, saya menggunakan fitur-fitur yang memiliki korelasi rendah dengan label, seperti edge, height, weight, dan power strength. Nah, setelah saya melakukan eksperimen-eksperimen ini, saya akan melakukan evaluasi. Untuk clustering, evaluasi yang saya gunakan adalah SSE atau Sum Square Error. Nah, saya menggunakan SSE karena saya ingin membandingkan model yang mana yang lebih optimal dengan nilai K yang berbeda. Nah, biasanya nilai SSE yang rendah itu merupakan model yang optimal. Berikut adalah hasil evaluasi dari model pertama. Nah, ini adalah hasil clustering dari model pertama atau eksperimen pertama. Nah, lalu ini adalah SSE dari model tersebut, model pertama. Nah, sedangkan model kedua, hasil clusteringnya seperti ini. Memang terlihat tidak beda jauh, hasil clusteringnya cuma beda jumlah clusternya saja. Tapi di sini SSE-nya untuk model kedua sangat terpaut jauh. Biasanya kan tadi saya bilang nilai K dengan SSE yang rendah merupakan nilai K yang optimal, tetapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan begitu saja. Kita bisa lihat visualisasinya dengan menggunakan metode-metode, contohnya seperti elbow method, seperti berikut. Jika dilihat pada metode elbow method ini, semakin banyak jumlah cluster, nilai SSE-nya akan semakin kecil. Tapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan, oh berarti kita gunakan saja nilai K yang besar. Di sini kita lihat nilai K yang grafiknya itu membentuk siku. Nah, jika saya lihat di sini, yang membentuk seperti siku adalah 3. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tadi, model pertama itu lebih kecil daripada model kedua. Artinya nilai K yang bernilai 3 itu merupakan nilai K yang lebih optimal untuk dataset ini. Nah, selanjutnya evaluasi dari klasifikasi. Pada evaluasi klasifikasi ini saya menggunakan confusion matrix dan akurasi. Saya menggunakan confusion matrix untuk melihat perbandingan hasil prediksi dengan nilai kelas sebenarnya. Nah, di mana nanti confusion matrix itu dapat digunakan untuk menghitung akurasi. Nah, saya menggunakan akurasi karena saya ingin melihat performa dari model, berapa persentase tebakan yang benar. Nah, pada model pertama, confusion matrix dari model pertama seperti ini. Ya, hasil prediksi 1 dan yang aktualnya 1, dia sebanyak 593 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung akurasi, kita hanya tinggal menjumlahkan yang diagonalnya ini, lalu dibagi dengan total keseluruhan. Akan didapat 0,8. Untuk model kedua, dapat dilihat di sini, dia hanya dapat memprediksi hingga kelas 3 saja. Kelas 4 dan 5 dia tidak dapat memprediksi karena kekurangan data untuk dipelajari. Sehingga kita dapat nilai akurasi sebesar 0,56. Hal ini dapat terjadi karena pada model kedua, fitur-fitur yang saya gunakan untuk memprediksi memiliki korelasi yang rendah dengan kolom skill moves. Dan persebaran data pada fitur skill moves lebih banyak pada kelas 1, 2, dan 3. Akibatnya model kurang mendapatkan data yang baik untuk memprediksi data tes. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk clustering, dari hasil eksperimen, penentuan nilai K itu ternyata cukup berpengaruh terhadap SSE dari suatu model yang akan kita bentuk. Untuk kedepannya, disarankan untuk melihat terlebih dahulu nilai K yang optimal sebelum melakukan pemodelan dengan metode yang ada seperti elbow method atau lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi dari hasil eksperimen, korelasi antar fitur itu cukup berpengaruh terhadap akurasi dari suatu model, walaupun sejatinya, korelasi tidak dapat menjamin antar fitur itu saling menyebabkan sebab akibat. Untuk itu, kedepannya disarankan untuk mencari fitur-fitur yang memiliki korelasi tinggi dengan kolom label. Bisa menggunakan heat map atau cara-cara lain yang dapat digunakan untuk melihat fitur correlation. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.